musafir, dia diperbolehkan untuk meringkas sholatnya menjadi 2 rakaat. Di mana dia bisa meringkas sholatnya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu di sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadi 4 rakaat waktu sholat ini bisa dijadikan 2 rakaat. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Mari kita bersama-sama melanjutkan kajian kitab Mabadi' Fiqhiyah Juz 2 di dalam materi sholat musafir. Kita baca teks kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul musafiri utawi iki bab nerangaken salate wong kang lelungan utawa musafir. Ada soal, kaifa iku halih kaya apa? Yusolli salat sapa al musafiru wong kang lelungan, orang yang melakukan perjalanan. Jadi di sini ditanyakan ahwal atau keadaan bagaimana seseorang bisa menjalankan sholat, yaitu orang yang melakukan perjalanan, musafir. Jawab, ya juzu wenang lil musafiri kedue wong kang lelungan utawa musafir opo kosru sholatid duhri ngosor utawa ngringkes sholat duhur wal asri lan sholat asar. Yang pertama, sholat yang bisa dikosor adalah sholat duhur dan sholat asar, rakaat 4. Wal isai lan sholat isya. Jadi hanya 3 waktu ini yang bisa diringkas, yaitu sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Diringkas rakaataini kelawan 2 rakaat. Jadi 4 rakaat ini bisa dikosor diringkas menjadi 2 rakaat. Wa yajuzu lan wenang, boleh lahu kedue musafir opo ayya jemaah yento mengumpulkan ad-duhra ing salat duhur ma'al asri sertane salat asar. Duhur dengan asar dikumpulkan. Wal maghribi lan salat maghrib ma'al isai sertane salat isya. Salat maghrib dikumpulkan dengan salat isya. Fi waktin wahidin ing dalam siji waktu. Takdiman halih jamak takdim, artinya takdim itu ditaruh di awal lebih dahulu, au takhiron utawa jamak takhir, artinya ditaruh di waktu yang kedua. Orang yang melakukan perjalanan musafir, dia diperbolehkan untuk meringkas sholatnya menjadi 2 rakaat, di mana dia bisa meringkas sholatnya yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu di sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Jadi 4 rakaat waktu sholat ini bisa dijadikan 2 rakaat, namanya dikosor, diringkas. Kemudian di mana sholat-sholat itu bisa dijamak atau dikumpulkan dalam satu waktu, yaitu sholat duhur dengan sholat asar. Duhur asar ditaruh di dalam satu waktu. Kemudian yang kedua adalah sholat maghrib dan sholat isya.
sholat maghrib ini dan sholat isya ini bisa dijadikan dalam satu waktu. Nah, untuk pelaksanaannya ada istilah jamak takdim dan jamak takhir. Maksudnya jamak takdim adalah mengumpulkan dua waktu sholat di dalam satu waktu yang pertama. Contoh, duhur dengan asar. Di mana kita lakukan jamak takdim? Kita lakukan di waktu pertama, yaitu di waktu duhur. Artinya kita laksanakan dulu sholat duhur, setelah itu kita laksanakan sholat asar. Ini namanya jamak takdim. Begitu pula di waktu sholat maghrib dan sholat isya. Ini juga bisa dikumpulkan dalam satu waktu. Di mana posisi untuk jamak takdim? Yaitu maghrib sebagai waktu pertama dan isya sebagai waktu kedua. Maka kita jalankan dulu waktu maghrib, kemudian kita jalankan waktu isya. Ini dinamakan jamak takdim. Sedangkan untuk pelaksanaan jamak takhir, artinya mengumpulkan di waktu terakhir, contohnya seperti ini. Sholat duhur, sholat asar. Ya. Duhur waktu pertama, asar waktu yang kedua atau waktu terakhir. Maka pelaksanaan sholat ini dilaksanakan bukan di waktu pertama, tetapi nanti ketika masuk di waktu asar. Mana yang dilakukan dulu? Yang punya waktu, yaitu sholat asar dulu. Kemudian sholat duhur dikerjakan. Ini namanya sholat jamak takhir. Ditaruh di waktu akhir, yaitu pelaksanaan sholat asar dulu, kemudian sholat duhur. Begitu pula untuk waktu sholat maghrib dan isya. Pelaksanaan jamak takhir itu bisa dilakukan, yaitu maghrib sebagai waktu pertama dan isya sebagai waktu kedua. Di mana dilaksanakan? Kita laksanakan di waktu isya. Artinya sholat itu di maghrib belum kita kerjakan. Tetapi di waktu isya, masuk waktu isya, kita melaksanakan jamak takhir. Isya yang punya waktu dijalankan dulu. Kemudian maghrib dijalankan. Ini namanya jamak takhir untuk maghrib dan isya. Para hadirin, para pemirsa, para pecinta kajian ilmu agama, di dalam kajian kitab Mabadi' Fiqhiyah Juz 2 yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Ini tadi adalah beberapa uraian tentang sholat bagi orang yang melakukan perjalanan atau musafir. Dan semoga penjelasan ini menjadi pemahaman kita untuk dapat memahami dan mengerti tentang sholat musafir, dan semoga kita bisa melaksanakannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, subscribe, dan komen yang positif. Apabila ada pertanyaan, silakan isi melalui kolom komentar. Dan apabila saya bisa menjawab, insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.